Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat website WordPress berbayar. Apa yang dimaksud berbayar di sini adalah di mana Anda menggunakan domain yang berbayar. Misalnya dengan menggunakan .com, .my.id, .id, .net, .org dan sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi domainnya fleksibel, bisa Anda gunakan tanpa embel-embel ada tulisan wordpress.com di belakangnya. Kemudian menggunakan hosting yang berbayar. Apa itu hosting? Hosting itu ya tempat untuk menyimpan file. Jika domain itu diibaratkan alamatnya, hosting itu diibaratkan rumahnya. Yang dimaksud di sini adalah bukan di wordpress.com. Memang di wordpress.com juga ada yang versi berbayarnya, tapi bukan itu yang dimaksud di video ini. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa menggunakan WordPress? Karena WordPress itu yang pertama adalah fleksibel. WordPress bisa digunakan untuk berbagai keperluan website. Misalnya Anda ingin membuat website untuk blogging biasa, bisa menggunakan WordPress. Untuk website perusahaan atau company profile, bisa menggunakan WordPress. Ingin membuat toko online, bisa menggunakan WordPress. Ingin membuat landing page, bisa menggunakan WordPress. Dan berbagai jenis fungsi dari website itu bisa dilakukan oleh WordPress. WordPress punya banyak pilihan plugin dan tema atau theme ya bahasa Inggrisnya, yang bisa Anda gunakan, yang bisa Anda pilih, dan masih bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang kedua, WordPress itu softwarenya adalah gratis. Jadi Anda tinggal install aja. Jadi yang berbayar itu sebenarnya domain dan hostingnya. Cara mengoperasikan WordPress itu sangat mudah. Untuk posting misalnya Anda semudah mengetik di MS Word atau di word processor lainnya. Begitu juga cara modifikasi dan sebagainya itu sangat mudah. Jadi tidak perlu menggunakan baris-baris kode yang membuat Anda bingung ya. Kecuali kalau Anda memang programmer. Bagi orang awam ini sangat memudahkan. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana caranya kita memesan domain dan hosting. Untuk membeli domain dan hosting berbayar, kita akan membelinya melalui layanan hosting yang menjual domain dan hosting. Banyak sekali ya. Salah satu yang saya gunakan, yang saya rekomendasikan adalah ID Cloud Host. Kalau Anda mau order di sini, saya sarankan ya, linknya menggunakan link afiliasi saya, yang linknya ada di bawah video ini. Terima kasih bagi Anda yang menggunakan link saya. Bagaimana cara ordernya? Saat Anda masuk ke halaman depan di ID Cloud Host, di sini ada tampilan seperti ini ya. Ini abaikan saja. Ini adalah mereka menawarkan atau mempromosikan server. Ya, bagi Anda yang sudah paham server, boleh Anda menggunakan server ya. Tapi yang cukup mudah dilakukan oleh pemula, saya sarankan menggunakan hosting biasa dulu. Nah, caranya kita pilih produknya. Nah, di sini ada beberapa produk ya. Di sini ada banyak ya. Ada banyak produk. Kita pilih saja yang disebut dengan cloud hosting. Di sini ada beberapa pilihan ya server itu. Nah, untuk pemula gunakan aja cloud hosting. Kita klik di sini. Nah, di sini lihat Anda bisa memilih paket hosting. Di sini mulai dari starter pro dan selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan kapasitasnya dan fasilitasnya. Nah, kapasitas di sini, storage space ini ada yang mulai dari 1 GB, 3 GB ya, 7 GB. Kemudian CPU-nya, ya CPU itu ya komputernya. Semakin banyak CPU-nya, kemampuan hostingnya pun akan semakin besar. Begitu juga dengan ini, dengan RAM-nya, virtual memory. Ini pun sama, seperti Anda menggunakan HP. Jelas, semakin besar kedua angka ini akan semakin bagus. Maka wajar, harganya akan semakin mahal. Silakan Anda pilih ya, sesuaikan. Nah, kabar baiknya kalau nggak salah di hosting ini, Anda bisa upgrade nanti. Misalnya Anda memilih ya, kalau saran saya minimal yang basic atau yang entrepreneur. Ya, nanti kalau seandainya di perjalanan Anda membutuhkan paket yang lebih besar, nanti bisa upgrade. Kemudian untuk bandwidth ini unlimited. Artinya berapapun traffic yang datang itu nggak masalah. Nanti tinggal di CPU-nya dan kekuatan RAM-nya. Biasanya kalau trafficnya banyak, membutuhkan RAM dan CPU yang lebih bagus juga. Kalau mengenai space, ini cukup besar. Silahkan Anda klik salah satu paketnya. Ya, sebagai contoh aja. Contoh saja kita klik yang ini ya, pesan sekarang. Oke, nah di sini anggap Anda belum punya domain, Anda di sini register new domain. Ya, silakan domain Anda mau apa di sini. Sebagai contoh,
Obat Gaptek. Kemudian di sini pilih ekstensinya. Apakah mau obatgaptek.id, obatgaptek.com dan sebagainya. Ada banyak pilihannya di sini. Harganya memang beda-beda. Yang standar adalah .com. Kemudian cek apakah domain ini sudah digunakan sama orang lain atau belum. Kita cek di sini. Ternyata ini sudah digunakan oleh orang lain. Unavailable artinya sudah tidak tersedia lagi. Nah, tinggal Anda mau ganti yang mana. Apakah mau yang .id? Cuma harganya beda. Kalau .com kan 125, kalau .id ini 180 per tahun. .net 165 dan org ya sama. Cuma yang .net juga sama. Ini unavailable, jadi tidak tersedia. Atau Anda bisa gunakan domain yang lain. Cuma bedanya untuk domain-domain yang ini nih, .co.id, or.id, sch.id, acid ini memerlukan dokumen. Sebagai contoh, Anda menggunakan yang .id. Kita klik add. Oke, jadi domain udah dipilih. Kita klik continue. Tinggal Anda pilih mau bulanan, mau 1/4 tahun atau setengah tahun ya, ini semester, atau mau tahunan, bahkan 2 tahun atau 3 tahun. Silahkan Anda pilih. Kalau Anda saya ingin bayar bulanan, ya udah pilih yang monthly. Kemudian lokasi Indonesia, builder kita non saja. Kemudian ini abaikan saja. Sini totalnya berapa? Nanti totalnya 30.000 ya, ditambah pajak 10% jadi total 33.000. Ini yang akan Anda bayarkan per bulan untuk hosting. Nanti untuk domain beda lagi. Klik continue. Nah, di sini ya, ini ada saran juga ya, apakah mau menggunakan DNS management atau ID protection. Anda bisa abaikan dulu ya. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini sudah mulai masuk totalnya. Nah, Anda perhatikan, di sini ada dua komponen biaya. Yang pertama untuk hostingnya 30.000 per bulan, kemudian untuk domainnya 180.000 per tahun. Oke, kemudian di sini Anda masukkan data Anda, mulai dari nama, kemudian isi last name, kemudian email, kemudian nomor HP Anda masukkan di sini, kemudian masukkan alamat. Nama perusahaan jika tidak ada kosongkan saja, di sini masukkan alamat. Saya tidak mengisi, kenapa? Karena saya sudah punya akun di ID Cloud Host. Kemudian Anda pilih banknya yang mau yang mana ya, atau instant payment ya, seperti GoPay, OVO juga ada. Di sini silahkan pilih sesuai dengan yang Anda bisa. Mau transfer boleh, mau instant payment juga boleh. Anda mau ikut mailing listnya tinggal di-on-kan. Kalau Anda mau ada catatan silahkan masukkan di sini. Nah, di sini bisa Anda lihat biayanya. Untuk biaya pertama ya Anda membayar biaya hosting dan domain. Kemudian Anda centang di sini, kemudian klik check out. Nanti Anda akan menerima tagihan ya di email dan silahkan Anda transfer. Setelah transfer, Anda foto bukti transfernya, kemudian Anda masuk ke client area. Nanti Anda akan dapat email untuk loginnya. Masuk ke client area. Nah, seperti ini. Ini client areanya. Nah, di sini Anda klik support, kemudian open ticket. Nah, Anda bisa konfirmasi, klik yang billing untuk konfirmasi pembayaran Anda. Nah, silakan ya di sini Anda pilih jasanya apa. Misalnya Anda pesan apa ya, di sini produknya. Ini otomatis akan terisi. Subjeknya, misalnya subjeknya itu Anda tulis konfirmasi pembayaran untuk invoice atau domain apa. Kemudian Anda penjelasan sudah transfer ke rekening bank apa. Kemudian di sini Anda upload filenya ya, select file. Anda pilih misalnya ini buktinya, contoh aja ya. Select, kemudian klik submit. Nanti Anda tinggal tunggu. Nanti si hosting Anda akan diaktifkan, akan dapat pemberitahuan juga melalui email. Saat sudah diaktifkan, Anda bisa langsung masuk ke si panel. Kemudian klik service. Klik service, ke my service. Di sini muncul ya service yang Anda gunakan. Supaya Anda bisa akses ke cPanel ya, Anda klik di sini. Kemudian klik view detail. Nah, udah masuk ke halaman service, Anda klik login to si panel. Nah, inilah si panel Anda. Nah, disinilah Anda bisa install WordPress. Nah, si panel itu adalah sebuah dashboard atau panel yang berfungsi untuk mengatur website Anda. Ya, banyak sekali fungsinya di sini, tapi kita akan fokus bagaimana kita menginstal WordPress dengan menggunakan si panel. Sebelum kita menginstal WordPress, supaya website kita aman, ada HTTPS-nya, artinya lebih secure, akan lebih dipercaya oleh Google, kita install dulu sertifikat keamanan. Nah, caranya mudah ya. Kalau Anda menggunakan hosting yang saya rekomendasikan, Anda sudah mendapatkan fasilitas sertifikat keamanan secara gratis. Anda tinggal menginstalnya.
Anda bisa menginstal di domain atau subdomain. Nah, caranya kita scroll ke bawah, cari yang namanya Let's Encrypt. Kita klik di sini. Di sini kita bisa menginstal ke salah satu domain atau subdomain. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik link yang ada di sini. Klik issue. Misalnya kita mau menginstal di belajarsuksesbisnisonline.club. Oke, kita klik di sini. Anda tinggal klik issue. Tapi saya sudah melakukannya ya. Jadi saya tidak melakukannya 2 kali. Klik issue sampai selesai. Nanti Anda kembali ke si panel, ke halaman depannya. Anda tinggal klik ke home-nya. Untuk menginstal WordPress, kita scroll ke bawah, cari installernya yang disebut dengan Softaculous. Anda bisa melalui Softaculous App Installer. Di sini semua aplikasi ada, atau yang khusus WordPress bisa di sini. Ya sama saja. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada dua website yang sudah diinstal WordPress. Kita bisa menginstal lagi. Klik install nih, tombol install di sini. Nah, di sini tinggal kita pilih domain atau subdomain ya. Yang pertama kita klik HTTPS-nya ya, mau yang mana? Ada 2 pilihan ya. HTTPS atau HTTPS menggunakan triple W ya, silahkan bebas lah, tidak terlalu pengaruh. Karena saya mau menggunakan subdomain, saya memilih yang tanpa triple W ya supaya lebih pendek. Kita pilih subdomainnya yaitu belajarsuksesbisnisonline.club. Kemudian yang direktori ini kita hapus saja ya, kosongkan saja, jangan lupa. Nanti kalau tidak dihapus nanti si WordPress akan terinstal di direktori WP. Nah, jadi ini kosongkan saja supaya terinstal di yang utamanya. Oke, di sini. Nah, kalau sertifikat Anda belum diinstal, nanti di sini ada warning. Belum ada sertifikat keamanannya. Nah, di sini kan tidak ada warning. Kenapa? Karena saya sudah menginstalnya. Jadi di sini tinggal kita masukkan datanya. Yang pertama namanya. Ini jangan khawatir, mau Anda biarkan juga nggak masalah ya. Kenapa? Nanti kita bisa edit. Kemudian di sini kita buat adminnya, username. Yang defaultnya di sini adalah admin. Tapi jangan menggunakan admin ya. Silahkan Anda buat bebas ya. Misalnya, nah ini contoh saja ya. Kemudian Anda masukkan passwordnya. Ini juga bebas ya. Silahkan buat password yang sulit ditebak sama orang lain. Minimal sudah ada tulisan strong, artinya si passwordnya sudah cukup kuat. Kemudian masukkan email, ini email yang biasa Anda gunakan ya, contohnya email Gmail Anda. Oke, nah di sini ya sudah. Kemudian scroll ke bawah ya, yang lainnya bisa Anda abaikan dulu. Kita klik install. Oke, nah di sini WordPress-nya sudah diinstal. Nah, di sini ada 2 halaman. Ini halaman utamanya ya. Ini kalau dibuka. Nah, kalau dibuka seperti ini. Tampilannya seperti ini karena ini tema ya atau desain bawaan. Kemudian, nah ini halaman admin. Halaman admin ya, di sini ada /wp-admin ya. Kita klik. Ini akan langsung masuk, langsung login untuk pertama kali. Tapi kalau nanti Anda akan diminta masukkan username dan password yang tadi kita buat. Oke, jadi jangan lupa username dan passwordnya. Nah, kalau Anda sudah install, kemudian di sini ada peringatan ya, PHP update recommended. Di sini your site is running in secure version, yaitu versi 7.0. Nah, ini tidak rekomendasi. Jadi harus PHP yang lebih tinggi dari ini. Ya, tidak masalah, kita ubah saja. Kita kembali ke si panel, kita close yang ini, kita ke si panel. Nah, di sini kita cari ke software, ke multi PHP manager. Kita klik di sini. Nah, di sini kita klik di sini. Ini kan versi PHP-nya 7.0. Kita bisa upgrade ke PHP versi yang lebih baru. Ya, minimal 73. 74 boleh. Kalau saya biasa milih yang EA, 73 yang EA misalnya. Nah, di sini kemudian apply. Nah, PHP-nya sudah berubah. Kita kembali ke dashboard, kita refresh. Maka peringatannya sudah nggak ada. Ini website sudah jadi. Tinggal bagaimana kita mengoperasikannya. Dan ini akan dibahas insya Allah pada video yang akan datang. Silahkan Anda subscribe channel ini jika Anda belum untuk mendapatkan video-video lainnya berkaitan dengan bagaimana cara membuat website. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda praktekkan sampai Anda bisa menginstal WordPress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.